Pernah nggak sih, kayak di akhir bulan gitu, kamu lihat laporan bank, terus bengong sendiri. Ini duit gue kemana aja ya? Mm-mm. Atau mungkin udah jam 10 malam, kamu rebahan terus mikir, seharian ini gue ngapain aja sih? Kok kayaknya nggak ada hasilnya? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, selamat datang kembali ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu pas banget jadi titik awal pembahasan kita kali ini. Dari semua materi yang ada, kita akan gali satu ide yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya, wah, luar biasa. Apa itu? Kekuatan dari memantau diri sendiri atau self-monitoring. Betul. Dan ini penting ya. Ini bukan soal menghakimi diri sendiri. Bukan tentang, duh boros banget atau duh malas banget. Bukan itu. Tapi, ini soal mendapatkan kesadaran yang kita butuhin buat benar-benar pegang kendali. Kita akan lihat gimana praktek ini dari buku harian novelis abad ke-19 sampai ya aplikasi canggih di ponsel kita. Ternyata adalah langkah kedua yang krusial dalam membangun self-control. Dan ini penting banget, karena materi kita menekankan bahwa self-control itu bukan cuma soal nahan diri, itu cuma setengah dari cerita kan. Setengah lainnya. Setengah lainnya yang sering kita lupain adalah kesadaran. Gimana coba kita bisa sampai ke tujuan kalau kita bahkan nggak tahu posisi kita sekarang di peta itu di mana? Masuk akal. Jadi ya, pembahasan kita kali ini ibaratnya kita mau nyalain lampu aja gitu. Di ruangan yang gelap biar kita bisa lihat petanya dengan jelas. Oke? Ayo kita bedah ini. Ada satu pertanyaan mendasar nih di sumber kita. Buat apa sih sadar diri kalau ujung-ujungnya cuma bikin kita ya sengsara gitu ngelihat kekurangan kita? Saya yakin banyak yang ngerasa begini. Betul. Awalnya kan para psikolog kayak Robert Wickland dan Shelley Duvall teorinya juga begitu. Oh ya? Iya, mereka bilang kesadaran diri itu pada dasarnya nggak enak. Teori awal mereka itu bilang, begitu kita sadar diri, misalnya pas kita ngaca, kita secara otomatis ngebandingin diri kita yang sekarang sama standar ideal yang mungkin ya nggak akan pernah tercapai. Jadi ngelihat diri sendiri tuh resep jitu buat merasa gagal gitu. Harusnya aku lebih rajin, harusnya aku lebih hemat, dan seterusnya. Nah itu dia. Tapi disinilah letak menariknya. Muncul perspektif baru dari psikolog Charles Carver dan Michael Shea yang benar-benar ngebalikin keadaan. Gimana tuh? Fokusnya itu geser. Carver dan Shea berargumen kalau kesadaran diri itu berevolusi bukan untuk bikin kita merasa jelek, tapi justru untuk membantu regulasi diri. Regulasi diri? Ini adalah alat, fungsinya bukan buat ngehakimi, tapi buat ngebandingin tindakan kita sekarang sama tujuan kita. Terus, ya kita bisa koreksi arah kalau perlu. Ibaratnya GPS lah, dia kan nggak marah-marah kalau kita salah belok. Dia cuma bilang, lakukan putar balik jika memungkinkan. Persis. Dan mereka ngebuktiin ini pakai eksperimen yang cerdas banget dan terus terang agak lucu ya. Eksperimen Halloween. Saya suka banget bagian ini. Ah iya, ini klasik. Jadi ceritanya para peneliti ini nyambut anak-anak yang lagi, Trick or treat. Anak-anak ini disuruh masuk ke sebuah ruangan satu persatu dan dikasih tahu silahkan ambil satu permen saja ya dari mangkuk besar yang penuh permen. Lalu si peneliti pura-pura pergi, ninggalin si anak sendirian sama godaan sebesar itu. Kuncinya di sini dan ini jenius banget. Ada cermin besar. Untuk separuh anak-anak, cerminnya itu diletakin menghadap mereka, jadi mereka bisa lihat pantulan diri mereka sendiri dengan jelas. Sementara separuh lainnya, cerminnya dibalik. Jadi mereka cuma lihat punggung cerminnya aja. Dan hasilnya, Wah, signifikan banget. Anak-anak yang bisa lihat pantulan diri mereka di cermin, mereka jauh lebih patuh. Mayoritas dari mereka cuma ngambil satu permen sesuai instruksi. sementara kelompok yang nggak lihat cermin, Iya, kita bisa tebak lah, mereka cenderung ngambil lebih dari satu. wah, itu luar biasa. Jadi, cermin itu seolah-olah jadi pengawas eksternal, padahal itu kan diri kita sendiri ya. Itu kayak memicu suara hati kita. Ini benar-benar ngubah cara saya mandang kesadaran diri. Bukan sebagai hakim yang jahat, tapi lebih kayak pengingat halus. Apa implikasinya sebesar itu buat orang dewasa? Tentu saja, cermin itu kan cuma alat. Prinsipnya yang penting. Itu ngejelasin kenapa kita mungkin jadi lebih sopan pas tahu ada CCTV, atau kenapa kita jadi lebih sadar postur tubuh pas jalan ngelewatin jendela toko. Oh iya juga ya. Kesadaran diri, sekecil apapun itu, secara otomatis nyalain mekanisme self-control kita. Jadi, memantau diri itu bukan soal rasa bersalah, tapi soal ngumpulin data biar kita bisa putar balik ke jalur yang benar.
Oke, jadi kalau melihat diri sendiri adalah kuncinya, gimana cara kita ngelakuinnya di tengah hidup modern yang super rumit ini? Ini bawa saya ke contoh historis yang luar biasa dari materi kita. Namanya Anthony Trollope. Seorang novelis dari era Victoria yang produktivitasnya itu gila-gilaan. Gimana tuh? Bayangin, dia berhasil nulis 47 novel, bukan cerita pendek ya, ini novel tebel, sambil kerja penuh waktu sebagai pegawai senior di kantor pos. Ini bukan kerjaan sampingan loh. Gila kan? Dan rahasianya apa? Ternyata dia ini master self-monitoring. Mhm. Di materi ini dijelasin rutinitasnya. Dia bangun 5:30 pagi, setengah jam pertama buat baca ulang tulisan kemarin, terus dia mulai nulis. Dia naruh jam di mejanya dan punya target. Berapa targetnya? 250 kata setiap 15 menit. Kalau belum tercapai, dia bakal terus nulis. Wow. Dan dia nggak berhenti di situ kan. Dia juga punya buku harian khusus buat nyatet jumlah halaman yang berhasil dia tulis tiap minggu. Nah, ini bagian yang paling nunjukin betapa seriusnya dia. Dia pernah nulis, dan ini kutipan langsung, 1 minggu yang berlalu dengan jumlah halaman yang tidak mencukupi akan menjadi luka di mata saya. Luka di mata saya. Gila. Data yang kurang memuaskan itu rasanya kayak luka fisik buat dia ya. Kuat banget berarti ya data itu sebagai pendorong. Kuat banget. Tapi, oke, itu kan dunia Trollope. Dunianya lebih simpel. Sekarang kita bandingin sama dunia kita. Materi kita nunjukin data kalau rata-rata pekerja kantoran hari ini pakai 16 aplikasi beda, ngunjungin 40 situs web, dan fokusnya keganggu tiap 5,2 menit. Buku harian sama jam tangan aja nggak akan cukup. Nggak akan? Benar sekali. Mencoba ngelacak itu semua secara manual tuh kayak nyoba nangkap hujan pakai saringan. Mustahil. Disinilah teknologi modern berperan. Bukan sebagai pengganggu, tapi justru sebagai solusi. Contoh paling pas dari sumber kita ya, mint.com itu. Kisah pendirinya, Eren Patzer itu relevan banget sama pertanyaan awal kita. Kemana perginya semua uang saya? Dia seorang programmer jenius yang frustrasi karena tiap hari Minggu harus dia habiskan buat ngategoriin ratusan transaksi dari kartu kredit sama rekening banknya. Secara manual di spreadsheet. Dia ngalamin sendiri masalah psikologisnya, bukan karena dia nggak bisa, tapi karena prosesnya, bosenin banget dan nyita waktu. Tepat. Dia sadar, langkah pertama buat ngendaliin keuangan itu ya tahu kemana uang itu pergi. Tapi saking boseninnya proses ini, kebanyakan orang nyerah bahkan sebelum mulai. Tepat. Jadi dia mikir, kenapa komputer nggak bisa ngelakuin ini buat gue? Terus dia nyiptain sistem yang otomatis narik data transaksi dari semua rekening kita, terus dengan cerdas ngategoriin semuanya. Makanan, transportasi, tagihan, hiburan. Ini jawaban modern buat pertanyaan Trollope. Alat ini bikin sesuatu yang tadinya nggak kelihatan, aliran uang kita sehari-hari, jadi sangat kelihatan dan terukur. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, prinsip psikologis di baliknya ini dalam banget. Alat-alat kayak Mint atau pelacak waktu kayak Rescue Time, atau bahkan aplikasi penghitung kalori, mereka bukan sekedar pengumpul data. Seperti yang dibilang di materi kita, mereka itu meningkatkan kekuatan kita dengan membuat kita lebih sadar diri. Luar biasa. Jadi pada dasarnya alat-alat ini mengotomatiskan tugas yang paling kita benci. Dan dengan begitu, kita terpaksa sadar kemana sumber daya kita, uang, waktu, energi, pergi. Tiba-tiba kamu lihat data dan sadar, wow, ternyata 30% dari budget makan siang gue habis buat kopi doang. Atau ternyata gue habisin 2,5 jam sehari buat, apa ya sebutannya di sumber kita? Pornografi informasi, bolak-balik cek medsos. Dan kesadaran itulah titik awalnya. Sama persis kayak cermin buat anak-anak di eksperimen Halloween, data ini maksa kita buat ngebandingin realitas sama tujuan. Mint.com bahkan bisa nunjukin kalkulasi kayak gini. Dengan ngurangin pengeluaran kopimu, kamu bisa pensiun 1,3 tahun lebih cepat. Tiba-tiba, pilihan antara secangkir latte hari ini sama tujuan jangka panjangmu jadi sangat nyata dan terukur. Oke, jadi memantau diri sendiri itu sangat kuat. Baik dengan cara kuno kayak Trollope atau dengan aplikasi canggih. Tapi kadang, jujur aja deh, bahkan setelah lihat datanya, misalnya saya tahu saya boros, saya tetap aja ngelakuin hal yang sama besoknya. Iya. Rasanya kayak butuh sesuatu yang lebih, gitu kan? Nah, disinilah pembalasan kita masuk ke level berikutnya yang sangat menarik. Benar, karena ngelacak buat diri sendiri itu satu hal.
Tapi ada prinsip psikologis lain yang jauh lebih kuat, yang diungkap di materi kita. Prinsipnya sederhana. Informasi publik itu punya dampak yang jauh lebih besar daripada informasi pribadi. Tunggu, ini menarik. Maksudnya, kita lebih takut dihakimi orang lain daripada ngecewain diri sendiri. Sesederhana itu atau ada mekanisme lain yang main di sini? Ini pertanyaan bagus. Ini bukan melulu soal takut dihakimi, lebih tentang akuntabilitas dan konsistensi. Oke. Kalau kita nyimpan tujuan atau kesalahan kita buat diri sendiri, gampang banget buat ngerasionalisasinya. Misalnya, kita lagi diet, terus makan sepotong kue. Kalau cuma kita yang tahu, otak kita jago banget cari pembenaran. Hari ini stres nggak apa-apalah. Atau besok olahraganya lebih lama. Masalah selesai, rasa bersalah hilang. Tapi kalau kita udah ngumumin di grup WhatsApp teman-teman kalau kita lagi diet, tiba-tiba sepotong kue itu jadi, terasa lebih berat gitu ya. Nah, tepat sekali. Jadi lebih sulit cari pembenaran karena kita udah nyiptain komitmen publik. Kita nggak mau kelihatan nggak konsisten di mata orang lain. Betul, betul. Sumber kita ngasih beberapa contoh nyata. Ada studi tentang orang-orang yang pakai pelacak kebugaran. Mereka yang cuma ngelacak jumlah langkah buat diri sendiri, peningkatannya biasa aja. Terus? Tapi kelompok yang ngebagiin jumlah langkah harian mereka ke sebuah grup pertemanan, aktivitas jalannya ningkat drastis. Ada elemen kompetisi sehat, saling nyemangatin, dan yang terpenting, akuntabilitas. Ada juga contoh aplikasi yang disebut Moodscope. Ide di baliknya ini brilian sekaligus sangat manusiawi. Moodscope ini dikembangin sama seorang pengusaha yang berjuang lawan depresi. Cara kerjanya, pengguna ngisi tes suasana hati singkat tiap hari. Mungkin cuma butuh 30 detik. Oke. Tapi bagian krusialnya adalah, kamu bisa milih beberapa teman terpercaya buat secara otomatis menerima hasil tes kamu itu lewat email setiap hari. Jadi kalau suasana hati kamu lagi anjlok, teman-teman terdekatmu bakal tahu. Bahkan tanpa kamu harus nelpon dan bilang, aku lagi nggak baik-baik saja. Iya, mereka lihat datanya dan mereka bisa proaktif hubungin, "Hey, lagi apa? Mau ngobrol?" Ide mengalihdayakan beban ini kedengarannya kuat, tapi apa nggak ada risikonya? Kayak jadi ada tekanan buat selalu tampil baik di depan teman-teman? Atau sebaliknya, jadi terlalu bergantung? Itu kekhawatiran yang valid dan kuncinya ada di kontrol pengguna. Pertama, kamu yang milih siapa walimu. Ini bukan buat disebar ke seluruh dunia, tapi ke lingkaran kecil yang kamu percaya. Iya sih. Kedua, ini bukan tentang tampil baik. Justru sebaliknya, ini cara untuk jujur pada diri sendiri dan orang lain. Ini ngubah pemantauan diri dari tugas yang sepi dan kadang ngehakimi, jadi pengalaman yang terhubung dan didukung secara sosial. Ini tentang ngebangun jaring pengaman. Saya ngerti. Jadi ini tentang nyiptain akuntabilitas sekaligus dukungan. Dua hal yang seringkali sulit didapat secara bersamaan. Persis. Dengan membuat tujuan kita jadi publik, kita menciptakan versi diri kita di masa depan yang harus kita pertanggungjawabkan. Ini hack psikologis yang sangat kuat. Baiklah, jadi kalau kita rangkum nih ya, semua yang sudah kita bedah, kesimpulannya cukup jelas. Langkah pertama, punya tujuan. Tapi langkah kedua yang sering kita lupa, dan ternyata sangat fundamental buat self-control adalah, memantau di mana posisi kita sekarang. Dan penting buat ditekanin lagi, tujuannya bukan kritik diri, tapi regulasi diri. Tujuannya adalah ngumpulin informasi buat bikin keputusan yang lebih baik di masa depan. Entah itu dengan buku harian kayak Trollope, yang nyatat tiap halaman, atau aplikasi kayak Mint, yang ngelacak tiap rupiah. Dan untuk memperkuatnya, kita bisa nambahin elemen sosial. Dengan membagikan progres kita ke orang yang kita percaya, kita nambahin lapisan akuntabilitas dan dukungan yang bisa jadi pembeda antara berhasil dan gagal. Ini kerangka kerja yang sangat praktis. Namun di bagian akhir materi kita juga ngasih sebuah peringatan yang sangat-sangat penting. Ada sebuah kondisi yang oleh para peneliti disebut hyperopia. Hyperopia? Kayak kebalikan dari miopia atau rabun dekat ya? Artinya rabun jauh. Tepat. Tapi dalam konteks psikologis ini, hyperopia adalah kondisi di mana kamu terlalu fokus pada masa depan. Oh. Kamu nabung setiap rupiah, ngelacak setiap kalori, ngerencanain setiap menit dengan sangat efisien. Sampai akhirnya kamu ngorbanin kebahagiaan dan kenikmatan hidup saat ini. Jadi kamu jadi begitu ahli dalam mengelola hidup sehingga kamu lupa untuk ngejalaninnya. Itu jebakan yang menakutkan dari kuantifikasi diri yang berlebihan. Persis. Para peneliti nemuin kalau orang yang super hemat ternyata nggak lebih bahagia dari orang yang boros. Loh kok bisa? Mereka seringkali menderita apa yang disebut penyesalan si penabung pas ngelihat kembali hidup mereka
dan nyadar semua kesempatan kecil buat nikmatin hidup yang mereka lewatin demi tujuan masa depan yang jauh. Ini pengingat yang sangat kuat. Jadi, kita tinggalkan kamu dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Saat kamu mulai ngukur dan mantau hidupmu, entah itu keuangan, waktu, atau kesehatan, bagaimana kamu bisa mastiin bahwa kamu ngukur hal yang benar-benar penting? Bagaimana kamu mengkuantifikasi sebuah kehidupan yang dijalani dengan baik, bukan hanya kehidupan yang dikelola dengan baik? Karena pada akhirnya, kan seperti kata pepatah lama yang juga dikutip dalam materi kita, tidak ada kantong di dalam kain kafan. Uang dan data nggak bisa kamu bawa mati, tapi pengalaman dan kebahagiaan bisa.